Pasar tekstil Cipadu di Tangerang Selatan, Banten sepi dari aktivitas jual beli. Sepinya pembeli di pasar Cipadu ini adalah imbas menjamurnya penjualan melalui platform digital TikTok Shop. Bahkan para pedagang mengaku mengalami penurunan omset hingga 50% sejak 2 bulan terakhir. Meski saat ini pemerintah telah melarang penjualan melalui TikTok, namun hingga kini belum ada kenaikan yang signifikan. Menurun, hampir 50% penurunannya. Itu penurunnya kenapa sih faktor, Pak? Ya karena itu ya pengunjung itu nggak ada yang ke pasar gitu. Nah kalau sekarang, terus Pak? Jadi mereka sih cuma menunggu di rumah gitu kan, misalnya secara online gitu kan. Jadi untuk berkunjung ke pasar itu udah jarang. Sementara pedagang lainnya mengalami penurunan omset secara drastis. Menurut saya sih gimana ya, kayaknya dengan adanya TikTok gitu kita tuh dampaknya besar sekali sama kita ya kan. Biasanya kan ada yang beli jauh-jauh, sekarang kan ada itu kan dia instan datang ke rumah gitu kan. Sekarang kan kita tuh nunggu-nunggu, ya orang tuh bikin aman tenang di rumah, datang barang ambil gitu. Sekarang kan kita yang sendiri dampaknya begitu jadinya. Pemerintah memberikan waktu 1 minggu untuk TikTok menutup fitur TikTok Shop. Hal itu dilakukan pemerintah untuk melindungi pelaku UMKM dalam negeri agar tidak kalah saing dengan serbuan barang dari luar negeri. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo, iNews melaporkan. Kita ke informasi lain. Pemirsa, Tim Pemenangan Nasional Ganjar Pranowo menepis kabar terkait bacawa pres Ganjar yang telah mengerucut kedua nama. TPN Ganjar juga menegaskan komitmen mengusung Ganjar sebagai calon presiden dan tidak akan melebur menjadi dua poros. Tim Pemenangan Nasional Ganjar Pranowo menggelar rapat finalisasi struktur TPN Ganjar. Rapat tersebut dihadiri oleh Ketua Umum Parpol pengusung Ganjar serta Ketua TPN Arsyad Rashid. Menurut Arsyad, rapat hanya membahas soal teknis struktur dan tidak membahas sedikit pun soal bacawa pres pendamping Ganjar Pranowo. Ia juga mengaku belum mendapatkan informasi terkait dua nama yang digadang-gadang sudah berada di kantong Megawati Soekarno Putri. Saya aja nggak tahu ada dua nama sih nggak jawab pres ya. Saya mikirnya masih banyak. Oh ya, saya aja nggak tahu itu. Enggak, sekarang ini kita timnya kok, kita lagi bicarakan semuanya. Jadi kalau mau cawapres, semua cawapres yang ada pasti kita harus pikirkan. Karena ending-endingnya baca mana yang kami rasa terbaik. Jadi nanti keputusan akan dibuat. Tapi saya nggak tahu gimana dulu. Semuanya ada kok, semua dipikirin. Arsyad juga menepis isu dua poros yang selama ini berhembus yang akan menggabungkan Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto. Secara tegas dan konsisten, Koalisi Pemenangan Ganjar Pranowo mengusung Ganjar Pranowo menjadi calon presiden 2024. Dari Jakarta, Galuh Pandu, Ade Supriyatna, iNews melaporkan. Pemirsa, peduli terhadap kesehatan masyarakat menjadi salah satu fokus Partai Perindo dalam mensejahterakan masyarakat Indonesia. Salah satunya dengan memerangi angka stunting serta memberikan pemeriksaan kesehatan secara cuma-cuma untuk warga yang membutuhkan. Dalam upaya membantu program pemerintah dalam menekan angka stunting, Ketua DPD Partai Perindo Jakarta Timur yang juga Bacalek DPRD DKI Jakarta Dapil 4, Berman Nainggolan, memberikan bantuan berupa makanan bergizi, vitamin, susu, dan juga anggaran untuk menekan angka stunting. Kegiatan ini digelar di Pos Gizi RW 4, Kelurahan Pisangan Timur, Jakarta Timur. Stunting ini adalah tanggung jawab kita bersama, bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tanggung jawab warga semua, termasuk juga tanggung jawab Pak Berman. Kebetulan memang kami menjawab respon daripada RW 04 ini bahwa adanya anak yang stunting di ibu kota ini. Jadi sehingga dengan itu merespon itu, kami Partai Perindo hadir hari ini memberikan sumbangan. Sementara itu di Kelurahan Lagoa, Kecamatan Koja, Jakarta Utara, Ketua DPD Kartini Perindo Jakarta Utara yang juga Bacalek DPRD DKI Jakarta Dapil 2, Dr. Komala Dewi, menggelar kegiatan pemeriksaan gratis untuk warga kurang mampu.
Hari ini itu penyakitnya lebih ke arah tulang, osteoporosis ya. Mungkin juga kadar-kadar kekurangan vitamin B itu kayaknya lebih banyak itu. Untuk yang lainnya sih enggak ya. Sama ISPA gitu ya, mengingat situasi yang sekarang itu lagi luar biasa sih. Alhamdulillah saya dikasih suntikan vitamin C dan plus kolagen. Nggak ada biaya sama sekali, murni gratis, tis murni Rp0. Setelah pemeriksaan kesehatan gratis, saya perempuan Kartini Perindo juga mengajak masyarakat untuk menjaga kesehatan dengan rutin melakukan senam bersama. Tim Liputan iNews melaporkan. Transformasi digital layanan kelistrikan terus diperbarui, salah satunya dengan penggantian meteran listrik konvensional dengan smart meter di sejumlah rumah warga. Sejumlah petugas PLN dari unit pelaksana pelayanan pelanggan Bandengan Jakarta Utara mendatangi rumah warga di Jalan Parang Triti 9, Pademangan, Jakarta Utara untuk melakukan pembaruan terhadap KWH meter lama yang dipakai pelanggan PLN menjadi KWH Smart Meter berbasis Advanced Metering Infrastruktur. Nantinya pelanggan bisa melakukan pemantauan penggunaan listrik secara real-time melalui aplikasi PLN Mobile. Selain itu, PLN juga dapat mempercepat recovery time apabila terjadi gangguan listrik. Target pemasangan di UPT Bandengan sebanyak 175.000 pelanggan dan hingga 9 hari ini sudah terpasang sebanyak 136.000 pelanggan atau 79%. Meter AMI ini banyak sekali manfaatnya dibandingkan KWH meter konvensional. Pertama dari segi pembacaan KWH meter ini sudah digital, jadi lebih akurat, lebih transparan dan tentunya menjaga privasi pelanggan. Dan nanti kedepannya tidak ada lagi petugas yang datang ke lokasi untuk melakukan pembacaan KWH meter, jadi sudah bisa ditarik datanya. Nanti kalau sudah dipasang meter AMI, untuk penanganan gangguan ini akan lebih cepat karena kami sudah bisa mendeteksi adanya gangguan di rumah pelanggan lebih dini. Ditargetkan pada akhir tahun 2023 sebanyak 1.200.000 pelanggan secara bertahap akan mendapat pembaruan KWH meter yang mencakup daerah Sidoarjo, Magelang, Bandung, Jakarta, Banten, Bali, Medan, dan Makassar. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Satgas Anti Mafia Bola Polri menetapkan 6 orang menjadi tersangka kasus pengaturan skor. 4 diantaranya wasit dari Liga 2. Kami segera kembali.